Selamat datang di Kok Bisa, Why Not Science kanal yang khusus menjelaskan misteri, fenomena aneh, dan pengetahuan ilmiah dalam alam serta kehidupan sosial dengan sudut pandang sains yang logis dan mudah dipahami. Kami tidak hanya percaya, tetapi mencari penyebab, mekanisme, dan kebenaran di balik setiap fenomena. Jika kamu menyukai konten yang membuatmu spontan bertanya kok bisa, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukunganmu adalah dorongan bagi kami untuk terus menjelaskan dunia secara ilmiah dan jelas. Halo Sobat Kok Bisa, pernahkah kalian pergi ke pelabuhan atau melihat foto kapal kargo raksasa dan menyadari satu hal yang unik? Coba perhatikan bagian bawahnya. Bagian atas mungkin berwarna putih, biru, atau abu-abu yang elegan, tapi begitu mata kita turun ke garis air, ada warna merah mencolok yang mendominasi bagian bawah lambung kapal. Mungkin kalian berpikir, itu pasti cuma pilihan estetika biar kelihatan keren, atau mungkin itu warna sisa pabrik. Tapi, tahukah kalian, warna merah itu bukan sekadar hiasan, itu adalah warna perang. Tanpa cat merah khusus ini, dunia kita yang modern ini mungkin akan lumpuh total. Bayangkan sebuah skenario tanpa cat merah ini, perdagangan global akan melambat drastis. Ekonomi dunia bisa kacau balau. Ini bukan melebih-lebihkan tapi fakta. Cat merah ini adalah pahlawan tak terlihat yang menjaga rantai pasok global tetap bergerak. Setiap tahun, industri pelayaran dunia kehilangan lebih dari 30 miliar dolar Amerika. Uang sebanyak itu lenyap begitu saja ke dalam lautan. Penyebabnya bukan bajak laut, bukan badai dahsyat, melainkan makhluk-makhluk kecil yang menempel di bawah sana. Tiram, kerang, dan ganggang laut, mereka adalah musuh utama kapal. Jika cat merah ini tidak ada, harga barang-barang di sekitar kalian akan melonjak gila-gilaan. Baju yang kalian pakai, smartphone di tangan kalian, bahkan pisang yang kalian makan saat sarapan. Kenapa bisa begitu? Karena 90% perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Jika kapal-kapal ini bergerak lambat seperti kura-kura karena beban tambahan di bawahnya, terjadilah krisis logistik global. Biaya pengiriman naik, harga barang pun ikut naik 2 kali lipat. Jadi hari ini kita akan menyelam lebih dalam, kita akan membedah kenapa bagian bawah kapal harus berwarna merah, bagaimana sejarah panjang manusia melawan alam ini, dan kenapa ini disebut sebagai penyelamat peradaban. Siapkan diri kalian, karena ini adalah kisah sains yang mengejutkan. Mari kita mulai dari musuh utamanya, biofouling. Saat sebuah benda buatan manusia masuk ke air laut, alam langsung bereaksi. Lambung kapal menjadi rumah impian bagi ribuan spesies laut. Ini adalah real estate gratis bagi mereka. Mulai dari tiram, remis, ganggang, hingga bakteri mikroskopis yang tak kasat mata. Ada ribuan jenis organisme yang siap menempel. Dalam istilah maritim, fenomena penempelan organisme ini disebut fouling. Dan percayalah, prosesnya sangat cepat. Hanya dalam hitungan jam setelah kapal masuk air, lapisan bakteri atau biofilm sudah terbentuk. Ini seperti lapisan lendir pertama. Seminggu kemudian, mikroalga mulai tumbuh subur menciptakan karpet hijau yang licin di permukaan besi. Sebulan berlalu, dan tamu-tamu yang lebih besar mulai datang. Tiram-tiram kecil mulai membangun cangkang keras mereka di sana. Jika dibiarkan selama 6 bulan, selamat, kapal kalian sudah berubah menjadi terumbu karang berjalan, penuh dengan ekosistem laut yang kompleks. Masalahnya, mereka tidak cuma numpang hidup. Mereka merusak aerodinamika atau lebih tepatnya hidrodinamika kapal. Permukaan kapal yang seharusnya mulus menjadi kasar dan bergelombang. Ini menciptakan hambatan air atau drag yang luar biasa besar. Menurut riset Angkatan Laut, kapal yang dipenuhi fouling parah bisa mengalami peningkatan hambatan gesek hingga 86%. Bayangkan kalian mencoba berlari kencang, tapi ada orang yang menarik baju kalian dari belakang. Berat sekali kan? Akibatnya, kecepatan kapal anjlok drastis. Kapal yang seharusnya bisa melaju 10 knot mungkin cuma bisa merangkak di 6 knot, seperti mobil sport yang dipaksa berjalan di lumpur tebal. Lalu, apa solusinya jika ingin tetap cepat?
gaspol, tapi itu artinya membakar bahan bakar jauh lebih banyak. Untuk mempertahankan kecepatan yang sama, kapal harus membakar 40% lebih banyak solar. Ini pemborosan yang mengerikan. Coba kita hitung. Satu kapal tanker minyak kelas 100.000 ton bisa menghabiskan biaya tambahan 10 juta dolar setahun hanya untuk bahan bakar ekstra ini. Itu baru satu kapal. Kalikan dengan puluhan ribu kapal niaga di seluruh dunia. Jumlahnya astronomis. Jadi perang melawan tiram dan lumut ini bukan hal sepele. Dan lucunya, perang ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang kita pertama kali membuat perahu kayu. Mari kita mundur ke 4.000 tahun sebelum Masehi, orang Mesir kuno sudah pusing dengan masalah ini. Catatan papirus kuno menyebutkan mereka melumuri bawah kapal dengan bitumen atau aspal alami. Zat hitam lengket ini lumayan ampuh untuk sementara. Zaman berganti, metode pun berubah. Bangsa Yunani dan Romawi mencoba segalanya, lilin, timbal, bahkan aspal lagi. Mereka bereksperimen dengan apapun yang lengket dan beracun bagi hewan laut. Lalu ada bangsa Viking di utara yang dingin. Tahu apa yang mereka pakai? Minyak hewan. Lemak anjing laut atau paus dioleskan tebal-tebal ke lambung kapal. Efektif? Mungkin sedikit. Baunya pasti luar biasa menyengat. Tapi semua metode kuno ini punya satu kelemahan, tidak tahan lama. Dalam hitungan bulan, pelapis itu rontok, tersapu ombak, dan para tiram kembali berpesta pora di bawah sana. Manusia butuh solusi yang lebih permanen. Revolusi baru terjadi di abad ke-18 tahun 1761, Angkatan Laut Inggris melakukan eksperimen gila pada kapal HMS Alarm. Mereka tidak mengoleskan minyak, tapi melapisi seluruh bagian bawah kapal dengan lembaran logam tembaga murni. Kenapa tembaga? Ternyata, tembaga punya rahasia kimiawi. Di dalam air laut, tembaga melepaskan ion-ion yang bersifat racun bagi organisme laut. Ini adalah pestisida alami. Makhluk laut yang mencoba menempel akan mati keracunan. Hasilnya ajaib. Kapal menjadi lebih cepat 4 knot. Dan yang paling gila, pelapis tembaga ini bertahan hingga 50 tahun. Bayangkan, dari yang harus diperbaiki tiap bulan, jadi tahan setengah abad. Inggris langsung memborong tembaga untuk semua armada perangnya. Bahkan kapal legendaris HMS Victory yang dikomandoi Laksamana Nelson di pertempuran Trafalgar juga dilapisi tembaga. Bisa dibilang tembaga membantu Inggris menguasai lautan. Tapi, seperti biasa, solusi satu masalah melahirkan masalah baru. Masuk abad ke-19, teknologi perkapalan berubah, kapal kayu mulai digantikan oleh kapal besi, dan disinilah bencana terjadi. Ketika lambung besi bertemu dengan pelapis tembaga di dalam air laut, ZAP, reaksi elektrokimia terjadi. Kalian mungkin ingat pelajaran kimia tentang sel volta. Air laut menjadi elektrolit, mengubah kapal menjadi baterai raksasa. Hasilnya, korosi galvani. Besi pada lambung kapal dimakan oleh tembaga. Kapal bukannya terlindung, malah keropos dan bocor. Para insinyur panik. Mereka butuh sifat anti-fouling tembaga, tapi tidak bisa menempelkan lempengan tembaga ke besi. Solusinya muncul di tahun 1840-an, jangan pakai lempengan tapi campurkan ke dalam cat. Idenya brilian. Mereka mengambil oksida tembaga, menghancurkannya menjadi bubuk super halus, lalu mencampurnya dengan rosin dan sedikit minyak. Rosin ini adalah getah pohon pinus yang dikeraskan, sama seperti yang dipakai pemain biola untuk menggesek senar. Bahan utamanya adalah oksida tembagai atau cuprous oxide CO2. Dan coba tebak apa warna alami dari senyawa kimia ini? Tepat sekali. Merah. Merah bata yang khas. Awalnya tidak ada yang peduli soal warna. Yang penting kapal tidak ditempeli kerang. Tapi karena semua kapal menggunakan ramuan ini, lama-kelamaan warna merah di bawah kapal menjadi standar industri. Orang-orang mulai berpikir, oh kapal itu ya bawahnya merah.
Tahun 1870 konan cat merah ini diproduksi massal. Kapal Clipper terkenal Cutty Sark yang legendaris itu juga pakai cat ini. Kalau kalian ke London sekarang, kalian masih bisa melihat lambung merahnya yang ikonik di museum. Tapi manusia tidak pernah puas. Masuk abad ke-20, kita menemukan senjata yang lebih mematikan. Pada tahun 1960-an, lahirlah TBT. Ini adalah bom nuklir dalam dunia anti-fouling. TBT jauh lebih efektif daripada tembaga dan dia punya fitur keren self-polishing. Saat kapal bergerak, lapisan cat akan terkikis tipis-tipis secara otomatis, selalu menampilkan lapisan racun baru yang segar. Kapal jadi super licin selamanya. Dunia pelayaran bersorak. Tahun 70-an dan 80-an, hampir semua kapal beralih ke TBT. Hemat bahan bakar, kapal kencang, perawatan minim. Sepertinya kita sudah menang telak melawan alam. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Pertengahan 80-an, peternak tiram di Prancis mulai panik. Tiram-tiram mereka berubah aneh. Cangkangnya menebal tidak wajar, bentuknya mengerikan seperti monster alien. Penyelidikan dilakukan. Ternyata TBT adalah penyebabnya. Senyawa ini sangat beracun dan mengganggu hormon. Siput laut betina tiba-tiba tumbuh alat kelamin jantan. Fenomena ini disebut imposex. Akibatnya fatal, karena semua jadi jantan atau mandul, populasi siput dan kerang laut runtuh, rantai makanan terancam putus. TBT ternyata bukan cuma membunuh hama kapal, tapi membunuh lautan itu sendiri. Dunia sadar kita telah melakukan kesalahan besar. Puncaknya tahun 2008, Organisasi Maritim Internasional melarang total penggunaan TBT. Kapal-kapal harus dikerok ulang, cat beracun itu harus dibuang. Lalu kita pakai apa dong? Ironisnya, kita kembali ke teknologi 100 tahun lalu, tembaga. Tentu saja dengan racikan yang lebih modern dan ramah lingkungan, tapi prinsip dasarnya tetap sama, oksida tembaga. Cat modern sekarang mengandung 40,60% oksida tembaga, sisanya adalah binder, canggih seperti kopolimer akrilik. Cara kerjanya sangat presisi. Cu2O bereaksi dengan air laut, melepaskan ion tembaga secara perlahan dan terkontrol. Ada dua tipe cat utama saat ini. Pertama tipe ablatif, bayangkan seperti sabun batangan. Semakin dipakai, permukaannya semakin terkikis air, selalu memperbaharui diri sampai catnya habis, tahan sekitar 2,5 tahun. Kedua, tipe self-polishing copolymer yang lebih canggih. Ini bereaksi kimia dengan pH air laut. Tidak peduli seberapa cepat kapal melaju, pelepasan racunnya tetap stabil. Ini favorit kapal-kapal kargo raksasa. Secara fisika perbedaannya gila. Koefisien gesekan lambung bersih itu cuma 0,01. Kalau kotor sedikit saja naik jadi 0,03. 3 kali lipat. Dalam rumus dinamika fluida, ini bencana bagi efisiensi energi. Mari kita konversikan ke uang lagi. Kapal kontainer besar membakar 150 ton bahan bakar sehari. Jika boros 30% karena lambung kotor, itu artinya membuang $22.500 per hari. Setahun bisa rugi lebih dari 100 miliar rupiah per kapal. Selain masalah biologi, ada alasan lain kenapa merah cat ini juga mengandung oksida besi. Fungsinya untuk mencegah karat pada lambung baja. Kebetulan oksida besi juga warnanya merah kecoklatan. Jadi merah ketemu merah. Alasan ketiga, visibilitas. Warna merah sangat kontras dengan air laut yang biru atau hijau gelap. Ini memudahkan penyelam atau drone bawah air untuk memeriksa kondisi lambung kapal. Kalau ada kerusakan atau keretakan langsung kelihatan. Namun cerita belum berakhir. Tembaga memang lebih aman dari TBT, tapi bukan berarti 100% ramah lingkungan. Di pelabuhan yang sibuk, konsentrasi tembaga di air sudah mencapai level mengkhawatirkan bagi ikan-ikan.
Uni Eropa và California sudah mulai membatasi penggunaan tembaga. Kita sedang menuju era baru lagi. Ilmuwan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sedang berlomba mencari alternatif yang benar-benar hijau. Salah satu teknologi masa depan adalah silikon polimer. Ini meniru prinsip daun talas atau kulit hiu. Permukaannya dibuat sangat licin dan hidrofobik di level mikroskopis. Tiram mau nempel, terpleset. Perusahaan seperti AkzoNobel sudah punya produk seperti ini. Tanpa tembaga sama sekali, tapi bisa tahan sampai 3 tahun. Kapal jadi super licin, hemat bahan bakar, dan nol racun. Ada juga yang pakai Teflon atau PTFE, bahan yang sama dengan panci anti lengket di dapur ibu kalian. Idenya sama, bikin permukaan yang tidak bisa ditempeli apapun. Masalahnya cuma satu, mahal dan gampang tergores. Yang lebih sci-fi lagi, menggunakan gelombang ultrasonik. Bayangkan lambung kapal dipasangi speaker yang memancarkan getaran suara frekuensi tinggi. Getaran ini bikin tiram dan ganggang pusing dan ogah mendekat. Sistem ini sudah ada, buatan Inggris. Tanpa cat, tanpa kimia, cuma butuh listrik. Tapi ya itu, butuh energi listrik terus-menerus. Kalau listrik mati, pestanya tiram dimulai lagi. Lalu ada pendekatan biomimikri, menggunakan enzim alami atau bakteri baik untuk melawan bakteri jahat. Ini seperti menggunakan probiotik untuk kapal. Perusahaan Korea seperti POSCO sedang meriset ini. Terakhir, nanoteknologi, melapisi kapal dengan grafen atau titanium oksida yang punya fitur self-cleaning. Kotoran bisa lurus sendiri hanya dengan bantuan sinar matahari atau aliran air. Para ahli memprediksi penggunaan tembaga akan turun 50% di tahun 2030. Di masa depan, mungkin kapal tidak lagi harus berwarna merah. Bisa jadi transparan, hitam, atau warna-warni tergantung teknologi coating yang dipakai. Tapi untuk saat ini, merah masih jadi raja. Kenapa? Karena tradisi dan efektivitas biaya. Mengubah standar industri global itu butuh waktu lama. Para pelaut juga sudah terbiasa dengan si merah ini. Omong-omong soal tradisi, kalian tahu Titanic? Kapal paling terkenal dalam sejarah itu juga pakai cat merah di bawahnya. Foto-foto bangkai kapal di dasar laut membuktikannya. Bahkan di kedalaman 3.800 meter, setelah 100 tahun lebih, sisa-sisa cat merah itu masih ada. Itu bukti betapa tangguhnya teknologi kimia yang dipakai manusia sejak zaman dulu. Jadi mari kita rangkum perjalanan epik ini. Warna merah di bawah kapal bukan sekadar cat. Itu adalah simbol perjuangan ribuan tahun manusia melawan alam. Simbol inovasi yang tak henti-henti. Dari aspal Mesir, lemak paus Viking, lempengan tembaga Inggris, racun TBT, hingga kembali ke tembaga oksida. Setiap lapisan cat merah menyimpan sejarah sains yang panjang. Tanpa lapisan tipis berwarna merah ini, dunia kita akan sangat berbeda. Barang-barang akan langka, harga-harga mahal, dan pengiriman paket dari luar negeri mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Ini mengajarkan kita bahwa hal-hal kecil yang sering kita abaikan ternyata bisa punya dampak raksasa. Siapa sangka bubuk merah dari tembaga adalah tulang punggung globalisasi. Apalagi bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Nenek moyang kita pelaut dan masa depan kita juga di laut. Memahami teknologi maritim seperti ini sangat penting buat kita. Mungkin di antara kalian ada yang tertarik menjadi ahli kimia kelautan atau insinyur perkapalan. Masih banyak misteri laut yang belum terpecahkan dan butuh solusi baru yang lebih ramah lingkungan. Satu fakta menarik lagi, proses pengecatan kapal itu sendiri adalah seni. Tidak bisa asal kuas, kapal harus masuk ke dry dock atau galangan kering. Airnya disedot habis sampai kapal duduk di lantai beton. Di sana, lambung kapal dibersihkan dengan semprotan air bertekanan tinggi untuk merontokkan sisa-sisa kerang. Baru setelah bersih dan kering, cat merah ajaib itu disemprotkan berlayer-layer. Ketebalannya harus presisi mikron. Kalau terlalu tipis, cepat habis. Terlalu tebal, boros, dan bisa retak. Ini adalah perpaduan ilmu kimia dan teknik sipil yang rumit.
Tantangan terbesar kita sekarang adalah menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Kita butuh kapal cepat, tapi kita tidak boleh meracuni laut tempat kita mencari ikan. Mungkin 50 tahun lagi cucu kita akan melihat video ini dan tertawa, "Hah, dulu kapal dicat pakai tembaga, kuno banget." Karena saat itu mungkin kapal sudah melayang di atas air atau pakai medan magnet. Tapi sampai hari itu tiba, hargailah warna merah itu. Setiap kali melihat kapal, ingatlah bahwa ada perang kimiawi yang sedang terjadi diam-diam di bawah permukaan air itu. Nah, menurut kalian, teknologi mana yang paling menjanjikan buat menggantikan cat tembaga ini? Kulit hiu buatan atau gelombang suara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sains itu ada di mana-mana, bahkan di tempat yang paling tidak terduga seperti pantat kapal. Dan tugas kita lah untuk terus mencari tahu kok bisa hal itu terjadi. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya kita bisa terus menjelajahi keajaiban dunia sains lainnya. Like, share, dan subscribe itu gratis, tapi efeknya besar buat kami, sama seperti cat merah buat kapal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga wawasan kalian tentang dunia maritim bertambah luas hari ini. Sampai jumpa di video petualangan sains berikutnya. Musik outro yang bersemangat. Una inti, suara ombak dan burung camar, Farid.